Hai, selamat datang dan kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas salah satu perangkat keras jaringan komputer. Dan yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang router. Nah, apa sih itu router? Router sendiri pada dasarnya memiliki pengertian yaitu perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Proses routing sendiri merupakan proses meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya. Kemudian router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau sub-jaringan. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Nantinya, router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Kemudian, apa sih fungsi router? Nah, fungsi router menjadi dua fungsi utama ya, dan juga beberapa fungsi lainnya. Fungsi utamanya tersendiri yaitu yang pertama mengelola lalu lintas antar jaringan, dan yang kedua membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain. Ada juga beberapa fungsi dari router tersebut. Yang pertama, menghubungkan jaringan ke DSL, yaitu Digital Subscriber Line. Kemudian yang kedua, mentransmisikan informasi. Hal ini memungkinkan komputer bisa saling berkomunikasi sehingga dapat terjadi pertukaran data antar node dalam sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga, membaca alamat IP. Router dapat membaca sumber dan tujuan alamat IP. Pembacaan alamat ini yang nantinya dapat menentukan routing dari satu node ke node lainnya dalam sebuah jaringan. Nah, kemudian yang keempat, menyaring paket data. Proses filtrasi atau proses penyaringan akan mendukung kinerja jaringan internet dan mencegah perlambatan koneksi internet akibat trafik yang besar. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir, yaitu menghubungkan jaringan. Dalam menjalankan fungsi utamanya, router menghubungkan jaringan ke beberapa perangkat agar tersedia pembagian paket data antar jaringan. Kemudian proses ini berlangsung dengan adanya distribusi alamat IP ke setiap perangkat ke dalam jaringan tertentu. Nah, bagaimana sih cara kerja router? Cara kerja router pada dasarnya, router akan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket dalam mencapai tujuannya. Nah, paket data tersebut berisi beberapa bagian. Salah satunya membawa informasi seperti pengirim, tipe data, dan alamat IP tujuan. Router akan membaca tiap bagian ini, kemudian menentukan rute terbaik yang akan digunakan untuk setiap proses transmisi data. Nah, secara sederhana, Cloudflare mencontohkan cara kerja router seperti gambar tersebut. Di sini dijelaskan bahwa komputer A ingin mengirim data atau menghubungkan dengan komputer B, yang dimana komputer harus melalui router tersebut ataupun router yang ada pada gambar. Kemudian router harus melalui beberapa jaringan seperti jaringan 1, jaringan 3, jaringan 5 seperti yang ada di gambar. Dan ini adalah rute tercepat yang dimana router sudah menentukan dari awal ataupun sudah menentukannya untuk mengirim data ataupun menghubungkan komputer A ke komputer B melalui rute tercepat, yaitu seperti yang saya bilang tadi, jaringan 1, jaringan 3, jaringan 5, dan akan sampai ke komputer B. Jika sudah selesai rute tersebut, maka komputer B akan menerima data yang dikirim. Nah, itu adalah cara kerja dasar dari router. Kemudian ada juga beberapa jenis ya, ada dua jenis router yang dibagi, jenis router wireless dan jenis router yang berkabel. Yang pertama, jenis router wireless. Wireless router adalah jenis router yang menawarkan konektivitas Wi-Fi atau nirkabel ke perangkat pengguna. Jenis ini menggunakan kabel Ethernet agar terhubung ke modem, lalu mendistribusikan sinyal dengan mengubah paket data dari kode biner menjadi sinyal radio. Jenis yang kedua itu adalah wired. Jenis ini menggunakan kabel untuk menghubungkan satu dengan perangkat lainnya. Router kabel menggunakan kabel Ethernet untuk terhubung ke modem, namun router jenis ini memerlukan kabel terpisah untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan yang terhubung dengan modem. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang saya jelaskan tentang router pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat.